Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi ya di channel SHMW atau Solusi Hardware Mas Wahid. Selamat pagi buat sobat semua. Ini saya ucapkan selamat pagi karena saya bikin videonya nih pagi-pagi ya sobat semua. Oh ya, kali ini masuk servisan lagi nih sobat. HP-nya ini kiriman dari Jakarta. Device-nya ini Xiaomi Redmi Note 10 Pro ya sobat semua. Nah, ini beliau kirim dari Jakarta ke Bandung ya. Terima kasih sudah percayakan jasa servisnya ke SHMW. Ini kita bongkar dulu ya sobat. Untuk keluhan HP-nya sendiri ini mati total ya sobat semua. Nah, menurut usernya ini HP-nya sudah pernah diservis juga, namun tidak berhasil ya, atau gagal. Ini sepintas masih bersih ya. Ini udah ada bekas dibongkar, namun tidak masalah ya. Nah, ini beliau menyertakan sedikit tulisan ya, yang intinya HP ini mati, pengen di servis ya biar nyala lagi. Nah, langkah awal ini untuk pengecekan ini selalu saya gunakan USB doktor ya sobat semua. Ini saya tancap USB doktor, ampernya ini hanya 0,2 ya sobat semua. 0,1 0,2 itu menandakan IC CPU-nya tidak bekerja ya. Jadi saya yakin di sini pasti permasalahannya itu ada di CPU. Oke ya, ini kita bongkar dulu. Untuk melepas casing atau backdoornya ini saya gunakan hot air juga ya. Ini panas sedang saja, terus anginnya bebas, yang penting hangat-hangat aja, nggak boleh terlalu panas. Jadi sesuaikan sama suhu ini nih, hair dryer itu cukup untuk melepas casing seperti ini. Nah, buat sobat yang lain yang mau servis HP online juga bisa nih. Untuk cara-caranya seperti apa nanti chat aja ya di kolom komentar. Untuk nomor HP nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, sedikit info ya sobat semua, memang untuk seri-seri Xiaomi Redmi Note 10 ini banyak yang bermasalah ya. Dari mulai Redmi Note 10 4G sampai Redmi Note 10 5G, bahkan ini yang Redmi Note 10 Pro juga bermasalah. Jadi menurut pengalaman user ini hampir rata-rata pemakaian 1,5 tahun sampai pemakaian 2 tahun ini pasti bermasalah ya sobat semua, dan kebanyakan HP-nya itu mati.
Oke, tidak masalah ya. Ini kita cek and recheck dulu, siapa tahu masih ada tanda-tanda kehidupan ya. Ini kita lepas dulu mesinnya. Oh ya, betul ya, memang ya, ini bekas servisan. Barusan sepintas saya lihat kondisi kaleng-kaleng mesinnya pun sudah dibuka ya. Jadi ini cuma ditutup seperti ini pakai lakban ya. Ini semua kalengnya sudah dibongkar. Ini nggak tahu analisanya seperti apa tadinya. Jadi dalam servis ini memang dibutuhkan analisa ya, analisa yang tepat ya sobat semua. Jadi tidak membuat HP ini malah semakin parah. Jadi dari analisa yang tepat, pengukuran yang pas, ini akan membuahkan hasil yang baik juga gitu. Oke ya, nggak masalah. Ini akan saya coba ACP lagi atau reball lagi. Nah, ini biasanya saya hanya reball CPU nya saja, namun berhubung ini sudah pernah diservis, maka akan saya lakukan ACP atau reball dua-duanya ya. Jadi CPU dan UFS nya ini akan saya angkat. Untuk melepasnya ini saya gunakan suhu 355 derajat dan angin di angka 65 ya. Ini pakai lem hitam ya sobat. Namun untuk lem hitam di Xiaomi ini cukup lunak ya, nggak seperti di Vivo atau di Oppo. Oke, ini selanjutnya tahap pembersihan kaki-kaki ya sobat semua. Jadi ini kita bersihkan dulu sisa-sisa timahnya dan lemnya ya tentunya. Untuk membersihkan ini saya gunakan solder Sunshine ya, 350 derajat. Nah, ini selanjutnya biar hasilnya ini bagus ya, ini kita saat habis dibersihkan pakai solder ini jangan langsung kita tempel IC ya. Jadi kita ada dua proses nih atau dua tahap dalam membersihkan sisa-sisa timah dan kaki-kakinya ya sobat semua. Jadi ini tahap awal setelah dibersihkan lemnya, terus permukaannya ini udah benar-benar rata. Ini kita perlu kasih lagi timah pasta atau timah gulung juga bisa ya, yang penting timah aja yang bagus. Ini kita solder-solderkan lagi di kaki-kakinya ya, jadi benar-benar sempurna saat nanti kita melakukan pemasangan IC CPU dan UFS. Nah, bisa juga pakai solder gulung seperti ini ya. Untuk pengerjaan ini saya gunakan bantuan mikroskop juga ya, jadi akan terlihat jelas ini ada sedikit kotoran yang menempel juga kan kelihatan, terus titik-titik kakinya yang belum
belum terkena timah juga, ini sangat kelihatan jelas ya sobat semua. Makanya saya sarankan buat sobat-sobat teknisi yang lain yang mau mengerjakan ACP atau rebolling CPU UEFS atau RAM, ini perlu ya atau harus punya mikroskop agar hasil servis kita ini juga benar-benar bagus ya. Nah, ini tahap terakhir ya, kita pakai solder wick. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat abangnya yang sudah percayakan jasa servisnya ke SAMW. Dan buat sobat semua yang mau servis online juga bisa, nanti coret-coret saja ya di kolom komentar. Oke, sobat semua, ini tahap terakhir untuk membersihkan sisa-sisa timah dan kaki-kakinya. Jadi sedikit info ya buat semuanya, dalam kasus Redmi Note 10 Pro atau Redmi Note 10 yang lain ini sering mati total, ini biasanya karena bad connect ya. Jadi kaki-kaki CPU-nya ini ada yang nempelnya itu nggak sempurna ya, karena mungkin dari kualitas timahnya atau dari lemnya yang memuai karena panas ya, dipakai setiap hari. Nah, ini biasanya lemnya memuai dan mengakibatkan kaki-kakinya ini merenggang ya, jadi nggak nempel secara sempurna gitu. Oke, ini tahap pembersihan sudah selesai. Pastikan benar-benar bersih, tidak ada kotoran lem atau sebagainya ya. Nah, ini untuk selanjutnya kita bersihkan juga CPU dan UFS-nya tentunya. Nah, ini untuk memudahkan pekerjaan kita, ini saya gunakan penjepit IC ya. Ini saya gunakan merek apa ya, kalau nggak salah Ragum ya. Ini saya beli Rp325.000. Nah, alat ini cukup membantu sekali ya, jadi kerjaan kita juga lebih cepat, terus kondisi IC ini lebih aman ya daripada kita menggunakan tisu atau semacamnya ya. Nah, ini selanjutnya kita bersihkan juga CPU-nya. Untuk membersihkan IC seperti ini harus hati-hati ya, jangan terlalu ditekan ke badan IC-nya. Jadi ini cukup kita rambang saja ya sobat.
Ini gunakan solder wick juga ya, agar benar-benar bersih. Nah, ini tahap selanjutnya ya, kita cetak ulang atau kita reball. Untuk cara reball ini saya gunakan cara seperti ini saja ya, jadi simple. Di bawahnya kita kasih landasan tisu, baru IC-nya, dan kita oleskan pakai jari aja seperti ini. Nah, buat sobat semua yang bertanya-tanya pakai timah apa dan belinya di mana, nah ini saya sedikit bocoran ya. Kalau dulu saya sering gunakan timah cair merek Sparkle ya, Jepang. Nah, untuk saat ini saya gunakan timah merek ini nih, lokalan ya, Wonder atau Wonder Mayu. Ini cukup bagus. Saya sudah gunakan ya beberapa kali, ini hasilnya bagus. Jadi sekali oles ini langsung nempel secara sempurna ya, jadi kita nggak ngulang-ngulang dalam proses mencetak IC ini. Nah, ini sekarang kita cetak juga CPU-nya. Nah, ini usapkan secara merata ya sobat semua. Memang dalam proses ACP CPU ini perlu keahlian khusus, perlu kehati-hatian, perlu ketelitian ya sobat, dan yang penting kesabaran juga. Nah, ini mantap ya, sekali oles langsung nempel ya. Oke, ini proses selanjutnya pemasangan CPU dan UFS ya. Ini beri sedikit flux saja biar melekat. Ini usahakan sekali pasang, jangan sampai terbalik saat pemasangan IC ya. Jadi kita perlu ingat-ingat tadi letaknya gimana. Pastikan presisi dulu, baru kita hot air ya. Ini tahap terakhir nih, saya sering ketuk-ketuk atau kita goyang sedikit ini ya, jadi biar presisi kaki-kakinya. Ini pemasangan CPU sudah beres ya. Buat sobat teknisi, ini sebaiknya setelah pemasangan CPU ini kita cek pakai power supply atau kita tancap ke USB ke komputer ya. Nanti misalnya di komputer sudah terbaca keylogger yaitu Qualcomm 9008, ini berarti pemasangan CPU sudah benar, sudah tepat. Baru ke tahap selanjutnya pemasangan UFS atau MMC ya, misalnya dalam penggantian MMC.
Ini sekarang ya kita pasang UFS nya. Kalau di zaman-zaman sekarang sudah pakai UFS ya, kalau dulu kan MMC. Untuk hot airnya ini saya gunakan tipe Sugon 2020D ya. Ini panas dan anginnya ini sangat stabil. Nah ya, mantap ya sobat semua, untuk pemasangan CPU dan UFS sudah selesai. Ini kita tunggu dingin dulu mesinnya. Selanjutnya ini kita kasih ini juga nih pendingin CPU ya. Ini di sini saya gunakan apa nih, cooler IC ya. Jadi ini biasanya digunakan buat pendingin prosesor di komputer dan laptop ini. Nah ini sangat bagus juga buat pendingin CPU di handphone. Oke, ini saatnya kita tes ya. Nah, pertama-tama ini kita tes cas dulu saja. Oke ya, mantap sobat semua, sudah ada tanda atau logo Mi. Nah, ini kondisi baterai juga tinggal sedikit ya. Sambil kita nyalakan. Mantap, ternyata mau nyala, berarti pemasangan tepat ya, bagus. Dan kondisi CPU dan UFS alhamdulillah masih aman ya, walaupun sudah bekas servis namun masih terselamatkan. Ini sudah ada titik-titik jalan-jalan seperti ini, saya pastikan HP-nya ini pasti ke menu ya. Oke, mantap sobat semua, sudah tampil ke menu dan kondisi HP juga masih terpassword, berarti ini kondisi HP dalam keadaan aman ya, data-datanya juga. Oke sobat semua, mungkin sekian dulu tutorial dari saya tentang penyelesaian kasus Xiaomi Redmi Note 10 Pro yang mati total ya, bekas servisan. Sampai ketemu juga ya di video-video SHMW yang selanjutnya. Terus pantau dan cek di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.